Selamat pagi teman-teman. Kita mau sharing lagi tentang cara menggunakan indikator ozon oscillator ya. Indikator ozon oscillator itu teman-teman bisa lihat ini di sini ya. Nih, ozone oscillator ya. Ini salah satu indikator yang sering saya pakai juga kalau trading ya. Dan ini kita memang cari momen-momen tertentu ya teman-teman ya. Jadi belum tentu dia datang setiap saat ya. Ada beberapa periode yang kita bisa lihat kita perhatikan dia muncul ya. Ini di sini kalau kita lihat di sini ya teman-teman ya. Untuk grafik candlestick realnya ini dia turun di sini, teman-teman bisa lihat ya. Sedangkan yang di ozone oscillator dia naik ya. Nah ini salah satu bentuk ozone oscillator divergen ya. Ozone oscillator tuh ada dua ya, yang satu divergen, yang satu convergen ya. Kalau convergen itu dia meneruskan arah ya, sesuai trennya. Kalau convergen meneruskan arah, kalau divergen itu dia pembalikan arah ya. Jadi terjadi reversal nanti ya. Seperti ini di sini ya teman-teman ya. Di sini kalau ini kita tarik garis nih. Nah, ini dia lurus dia teman-teman di sini ya. Dari sini ke sini lurus ya. Terus kemudian yang satu lagi di sini teman-teman. Ya ini. Ya. Dari titik ini ke titik ini dia lurus juga. Nah, tapi di sini kita lihat di grafik candlesticknya dia turun, sedangkan di ozone oscillator dia naik ya. Berarti di titik ini kita akan bisa ambil ini sebagai demand di sini ya teman-teman ya, untuk ambil buy ke atas di sini ya. Jadi akan terjadi dia kenaikan arah ya. Kita lihat sini. Nah, dari titik sini ke atas nih ya teman-teman ya. Sini teman-teman bisa lihat di sini ya. Ini ada beberapa yang kalau ini pasangannya EUR USD ya, Eropa dan US dollar ya. Terus kemudian yang sudah saya lihat beberapa itu, nah ini ya USD chart ya. Ini ya teman-teman ya, dia turun. Nah, di ozone oscillator dia naik ya. Dan ini terjadi di sini kenaikan ya. Teman-teman bisa lihat di sini ya, area supply ya. Ini area demand ya, area demand. Nah, kita bisa ambil buy di sini ya. Jadi di titik ini akan terjadi reversal ya kalau menurut ozone oscillator. Kita lihat beberapa juga nih yang sudah saya rangkum. Nah ini ya, ini di EUR GBP ya, Great Britain ya, Eropa Great Britain. Ini saya pakai time frame nya H1 ya, di per 1 jam. Nah ini pada saat ini turun dia naik ya. Nah ini teman-teman bisa lihat di sini nih ya, ininya nih. Nah ini tarik garis lurus, ini pun tarik garis lurus ke bawah ya. Kita lihat dia ada di titik ini ya, berarti akan terjadi reversal ya, atau perubahan harga ya, price ya. Dia akan mengalami pembalikannya. Ini yang EUR GBP. Kita lihat yang satu lagi ini. Nah ini yang Jepang ya, EUR JPY ini ya teman-teman bisa lihat di sini ya. Dia turun sini, dia naik di sini, berarti di sini akan terjadi pembalikan harga. Ya, ini salah satu teori ozone oscillator divergen ya. Kalau kita lihat di sini, ini teorinya teman-teman, salah satunya. Ini yang udah saya rangkum di sini. Mana dia? Nah, ini teman-teman ya. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini ada kenaikan di sini ya, di grafik realnya, sedangkan di ozone oscillator dia turun dia ya. Nah di sini ada base drop base drop di sini ya, berarti di sini ada demand area, di sini ada supply areanya, di sini ada drop base drop juga ya. Titik ini kita supply area ya. Jadi bisa seperti ini nantinya nih ya. Jadi dia bisa retest ke atas dulu baru turun ke bawah ya. Jadi di titik ini ya, ini
di titik ini dia akan terjadi penurunan harga ya, atau reversal. Kalaupun dia naik, dia akan retest sebentar baru turun lagi. Jadi seperti itu teman-teman ya, ini teorinya. Jadi untuk cara menggunakan Ozone Oscillator ya, cuman memang namanya indikator tetap ya tidak 100% ya. Tapi selama ini kalau saya ada sharing beberapa video di sebelum ini ya, teman-teman bisa lihat itu saya langsung trading di situ dan selalu profit ya. Ini ada beberapa yang sudah saya share videonya. Nah, untuk teori ini teman-teman bisa gunakan indikator lainnya teman-teman ya, ada seperti Bollinger Band juga bisa ya, atau MA ya. Itu teman-teman bisa dikombinasikan ya, jadi lebih akurat lagi hasilnya. Oke teman-teman, itu aja sharingnya kali ini ya, semoga bermanfaat. Ini tentang Ozone Oscillator divergent ya, jadi di titik mana dia akan terjadi pembalikan arah. Oke, satu hal, kalau trading kita gunakan uang dingin aja teman-teman ya, uang kopi aja, karena fluktuatif banget ya. Jadi sewaktu-waktu kita bisa profit, tapi sewaktu-waktu di saat itu juga kita bisa loss juga ya. Jadi harus gunakan uang dingin aja. Oke, terima kasih, sukses selalu. Mohon maaf pada kekurangan.